Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Janji Pesanti Ronaldo dari instrumentasi B pagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan CX programmer dari sistem Garage.Door yang telah kami kerjakan. Pada sistem Garage.Door, kami membuat dua program. Yang pertama program dari sistem Garage.Door itu sendiri, dan yang kedua program pada bagian sensor. Di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu program dari section sensor itu sendiri. Tujuan dari saya membuat program ini adalah agar pada bagian NB Designer tidak tombol set dan reset sebagai simulasi untuk garasi sendiri. Jadi dengan codingan ini kita hanya membutuhkan satu button dan tidak membutuhkan dua button untuk set dan reset. Di sini cara kerjanya, apabila tombol button lower limit switch ditekan, akan menambahkan nilai 1 pada address D30. Dan pada bagian ini terdapat logika, jika nilai dari address D30 sama dengan 1, maka limit switch atau internal relay yang beralamatkan W010 akan aktif terus hingga apabila tombol lower limit switch ditekan kembali. Buat internal relay ini mati. Yang membuat internal relay ini mati adalah pada bagian ini, jika ditekan kembali atau ditekan 2 kali, maka akan menambahkan nilai 1 lagi pada D30. Dan jika pada logika ini, jika address D30 bernilai 2, maka D30 diisikan nilai 0 atau istilahnya di reset kembali. Sehingga kita hanya perlu menekan kembali untuk mereset nilai swing. Itu juga pada bagian sensor upper bekerja demikian rupa. Cuma yang membedakan hanya pada bagian address. Pada bagian lower sensor saya menggunakan D30, pada bagian upper saya menggunakan address D31. Kemudian kita masuk pada bagian section 1 atau program utamanya. Pada simulasi Garage.Door ini, kondisi awal atau kondisi default dari garasi adalah limit switch bawah atau lower sensor akan aktif, sehingga pada bagian HMI akan tertampil wet swing. Berikut adalah tampilan default dari Garage.Door, yaitu akan menampilkan wet screen karena lower screen pada aktualnya itu garasi akan tertutup terus dan mengaktifkan limit switch bawah, sehingga memindahkan data A atau data 10 ke D0 yang membuka screen 10 atau wet screen. Pada kondisi wet screen, apabila ingin membuka pintu, terdapat cara otomatis, semi otomatis, dan manual. Apabila dalam semi otomatis, untuk membuka, jika lag sensor yang terdapat di depan pintu garasi tiap trigger supaya 3 kali akan mengaktifkan counter. Apabila lag sensor aktif, akan mengaktifkan W00. Jika lag sensor aktif akan mengaktifkan W00 dan W00 akan mengaktifkan timer selama 10 detik. Jika dalam 10 detik lag sensor tidak di-trigger supaya 3 kali untuk mengaktifkan counter, maka T00 dari si lag sensor tadi akan men-trigger atau mereset si counter, sehingga akan membatalkan pembukaan. Jadi syarat untuk membuka pintu adalah harus men-trigger 3 kali dalam waktu 10 detik. Jika lag sensor di-trigger supaya 3 kali, 1, 2, jika trigger supaya 3 kali, maka kontra akan aktif. Dan saat kontra aktif akan mengaktifkan kontaknya ini dan menghidupkan MO1 atau motor open dan memindahkan data B ke address D0 yang membuka screen 11 dalam bilangan hexadesimal yaitu B. Tampilan akan mengaktifkan open screen, dan pada saat pintu garasi naik, maka lower limit switch akan mati. Dan jika pintu sudah mencapai pintu atas LS upper sensor atau limit switch atas, maka pada HMI akan menampilkan fully open screen. Dalam hal ini berarti pintu garasi sudah terbuka maksimal dan menyentuh limit switch atas. Apabila sudah menyentuh limit switch atas, maka akan memindahkan data E ke address D0. Dalam hal ini data E adalah nilai 14. Jadi akan mengirimkan data 14 ke address D0 yang akan membuka fully open screen. Padahal sudah bagian fully open screen, kita terdapat dua pilihan, yaitu menutup secara otomatis atau secara semi otomatis. Kita akan mencoba menutup secara otomatis.
Jika menutup secara otomatis, kita cukup men-trigger vehicle sensor. Dalam hal ini berarti saat mobil sudah masuk penuh dan menyentuh vehicle sensor yang terdapat di dalam garasi, maka vehicle sensor akan aktif. Saat vehicle sensor aktif atau differential up, berarti membaca nilai dari 0 ke 1 pada vehicle sensor, akan mengaktifkan closing motor dan memindahkan data C atau motor ke address D0 sehingga menampilkan close screen. Saat pada tampilan close screen, limit switch upper akan mati karena pintu garasi sudah bergerak. Dan pada saat pintu garasi turun hingga mencapai maksimal atau menyentuh limit switch bawah. Saat menyentuh limit switch bawah, pintu akan diindikasikan sudah tertutup penuh. Dan pada bagian HMI akan menampilkan screen wait screen. Karena akan memerintahkan function ini untuk memindahkan nilai A atau 10 ke address D sehingga menampilkan wait screen. Dan apabila kita mencoba semi otomatis, oke, saya sudah membuat ini kembali pada kondisi fully open atau screen fully open. Oke, saya kembali ke kondisi di mana pintu garasi terbuka penuh dan kita akan mencoba opsi kedua yaitu semi otomatis. Pada bagian semi otomatis, apabila tombol deactive button atau pada W01 ditekan, deactive button ditekan, maka vehicle sensor tidak akan berfungsi untuk menutup pintu garasi. Karena kan kita sudah mendisable semi otomatisnya pada bagian ini. Pada bagian ini kita sudah memilih semi otomatis dan menekan deactive auto close atau mematikan auto close sehingga vehicle sensor tidak akan aktif. Cara untuk menutup pintu garasi pada saat seperti ini adalah kita menekan tombol close. Kalau ini akan aktif. Jika kita menekan tombol close, motor tutup akan hidup dan akan memindahkan data C ke address D0. Pada kondisi ini, pintu akan bergerak ke bawah dan limit switch upper akan mati. Apabila kita ingin menstopkan pintu di tengah-tengah kondisi, kita akan mengaktifkan stop screen. Stop screen akan aktif apabila dalam kondisi motor untuk membuka mati, motor untuk menutup mati, limit switch atas mati atau tidak detect, limit switch bawah mati atau tidak detect, dan intra relay check W02 tidak. Jadi kita dalam kondisi stop screen. Kondisi stop screen akan memindahkan data D ke D0 atau data 13 ke address D0. Jadi syarat untuk stop adalah ketika motor atas mati, motor bawah mati, limit switch atas mati, limit switch bawah mati, dan kita tidak menekan tombol check, maka akan menampilkan stop screen. Jadi dalam simulasinya itu akan tertutup setengah. Dan untuk menutup fullnya kembali, tekan tombol close kembali. Maka perintah akan berlanjut untuk menutup motor. Apabila kita ingin membuka sedikit, bisa. Kita hanya perlu melakukan stop dan menekan tombol atas. Maka pintu akan naik lagi. Dan kita menekan tombol bawah, akan menutup. Dan apabila pintu menutup sudah mencapai kondisi maksimal, maka akan mengenai limit switch bawah. Mengenai limit switch bawah, maka limit switch bawah akan mematikan motor keluar atau ini akan mematikan function ini dan akan menampilkan wait screen. Tadi merupakan penjelasan tentang semi otomatis. Yang dimana untuk membuka kita menggunakan otomatis menggunakan aksesor dan untuk menutup kita menggunakan baterai. Sini kemudian saya akan menjelaskan opsi membuka pintu secara manual. Pada kondisi default kita akan menampilkan wait screen. Dan untuk membuka pintu secara manual hanya perlu menekan tombol open pada bagian highway. Saat kita menekan tombol open, maka W100 akan aktif. W100 akan aktif dan menghidupkan motor buka dan memindahkan data B ke D0 sehingga menampilkan open screen pada hal ini. Jika pintu terbuka, maka lower limit switch akan mati. Dan apabila kita ingin melakukan stop, kita dapat melakukannya. Dan apabila kita ingin hanya membuka setengah pintu dan menutupnya kembali, maka pintu tutup akan aktif. Dan jika mengenai nomor sensor atau pintu sudah tertutup kembali, maka pintu dalam kondisi wide screen tertutup sempurna dan HMI pada kondisi wide screen. Berikut merupakan penjelasan saya tentang program CX Designer dari Garage Door. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian dari MB Designer.
yang akan kita upload pada HMI. Jadi di sini kita telah membuat ada beberapa screen, yaitu wait, open, close, stop, fully open, dan ada 3 check. Jadi total screen itu ada 5 yang kita gunakan. Saya akan jelaskan mulai dari screen wait terlebih dahulu. Pada tampilan screen ini terdapat beberapa indikator lampu. Yang pertama indikator lampu vehicle sensor, indikator lampu light sensor, indikator lampu upper limit switch sensor. Yang keempat ada indikator lampu lower limit switch sensor. Kemudian ada indikator press motor atau pintu terbuka atau motor untuk membuka. Kemudian ada indikator down motor atau motor untuk menutup pintu atau pintu tertutup. Kemudian ada tombol, ada beberapa tombol seperti tombol light sensor, kemudian tombol limit switch lower atau limit switch bawah, kemudian upper limit switch atau limit switch atas, kemudian vehicle sensor atau sensor kendaraan. Dan sebelah kanan ada tombol open, stop, dan close, serta terdapat bar progress bar dari si light sensor tersebut. Adapun fungsi dari button light sensor ini adalah untuk men-trigger sebanyak 3 kali light sensor guna untuk simulasi. Jadi sebagai pengganti light sensor kita menggunakan button ini untuk men-trigger si light sensor sebanyak 3 kali agar pintu dapat terbuka. Kemudian ada 3 button sensor, yaitu limit switch sensor, upper limit switch sensor, vehicle sensor, yang berfungsi untuk men-trigger sensor-sensor tersebut guna untuk simulasinya. Kemudian ada screen open, hampir sama seperti di screen wait tadi. Kemudian ada screen close, sama juga. Screen stop sama, fully open sama, saja. Kemudian saya akan menjelaskan dari addressing dari masing-masing tombol dan indikator. Untuk button kita menggunakan CIO bit dengan address 004 dan berfungsi sebagai write address. Jadi button yang di HMI berfungsi untuk memberikan perintah ke CX. Kemudian ada button open. Di sini kita menggunakan variabelnya wbit dengan address W100. Sama, semua tombol kita menggunakan write address. Stop sama, kita menggunakan wbit dengan alamat W10.1 sebagai tombol stop. Kemudian ada tombol close, sama menggunakan variabel wbit dengan alamat W102. Limit switch bawah itu menggunakan CIO bit yang terhubung langsung ke input PLC dengan address 0.06. Kemudian ada upper limit switch menggunakan variabel CIO bit juga dengan alamat address 0.05. Kemudian ada vehicle sensor menggunakan CIO bit juga dengan alamat address 0.03. Untuk semua button menggunakan tipe write address, dan untuk indikator semuanya menggunakan read address. Berikut merupakan vehicle sensor, indikator vehicle sensor. Di sini kita menggunakan CIO bit dengan address 003. Fungsinya agar kita membaca status dari address 003 ini, apakah bernilai 1 atau 0. Tanya di sini tipenya read address. Jadi kita membaca address 0.03 apakah hidup atau tidak. Jika dia aktif maka lampu ini aktif. Begitu juga dengan light sensor. Light sensor sama, cuma membedakan addressnya di 0.04. Kemudian di upper juga sama, yang membedakan 0.11. Kemudian di lower juga sama, menggunakan address 0.10. Itu saja. Kemudian ada progress bar. Progress bar ini akan berfungsi untuk menampilkan data status dari light sensor. Kita sudah men-trigger berapa kali. Kemudian di sini ada beberapa screen yang kita gunakan tadi, ada 5 screen. Masing-masing nomor screen mempresentasikan nomor screen tersebut, makanya di kodian CX kita menyesuaikan screen yang kita tuju dengan nomor screennya yang akan kita tulis pada address D0. Misalnya yang membuka screen wait nomor 10, maka kita menuliskan
data di address D0 itu A dan beliau klik atau 10, maka dia akan membuka screen. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan debugging dari HMI dan CS programmer dari Garage Door Control. Berikut merupakan tampilan default atau tampilan normal dari tampilan HMI dari Garage Door Control, di mana menampilkan screen wait. Pada screen ini, pada kondisi default, lower sensor atau limit switch bawah akan aktif. Dikatakan pada kondisi aktualnya, pintu garasi akan tertutup dan mengaktifkan limit switch bawah atau lower sensor. Untuk membuka pintu, seperti yang saya jelaskan di CS, kita hanya perlu men-trigger light sensor sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka pintu akan kebuka mengaktifkan sensor membuka, mengaktifkan motor buka. Saat pintu terbuka, limit switch bawah tidak aktif. Limit switch bawah mati, kemudian pintu akan terbuka sampai pada kondisi maksimal. Pada kondisi maksimalnya, kondisi terbuka maksimal, maka limit switch atas atau upper limit switch aktif. Saat upper limit switch aktif, maka menampilkan screen fully open. Pada saat tampilan seperti ini, kita ada dua pilihan. Kita ada dua pilihan, yaitu menutup secara otomatis dan semi otomatis serta manual. Kita akan mencoba menutup secara otomatis. Saat pada kondisi fully open, jika ingin menutup otomatis, mobil hanya perlu masuk hingga mencapai vehicle sensor. Jika vehicle sensor di-trigger, maka pintu akan menutup secara otomatis. Jadi ketika kendaraan sudah masuk dan menyentuh vehicle sensor, maka pintu akan menutup otomatis, motor menutup aktif, dan indikator tutup aktif. Saat menutup, sensor atas akan mati, dan pintu akan menutup sampai kondisi maksimal. Pada saat kondisi tertutup sempurna, maka limit switch bawah aktif. Saat limit switch bawah kembali aktif, maka screen kembali pada kondisi atau tampilan wait. Kemudian kita akan mencoba pada opsi menutup secara semi otomatis. Setelah kita kembali ke screen fully open, kita akan menutup pintu garasi dengan semi otomatis. Untuk menutup secara semi otomatis, kita hanya perlu menekan deactive auto close. Dengan menekan tombol ini, kita membuat pintu ditutup secara manual, tidak otomatis apabila sensor vehicle ke-trigger. Jika kita menekan vehicle sensor, itu tidak akan menutup otomatis seperti sebelumnya, dikarenakan kita sudah menaktifkan auto close-nya. Ketika posisi semi otomatis, kita dapat menutup pintu dengan cara menekan tombol manual yang ada pada screen. Motor tutup akan aktif dan pintu akan menutup. Pada saat pintu menutup, limit switch atas akan mati, dan pada saat mencapai kondisi maksimal, pintu akan mencapai kondisi tertutup sempurna dan mengaktifkan limit switch bawah kembali, sehingga kembali pada tampilan awal web screen. Dan kita dapat membuka dan menutup pintu garasi dengan manual tanpa harus otomatis dengan trigger light sensor. Pada saat kondisi manual, kita hanya perlu menekan open. Saat pintu membuka, lower sensor mati. Pada saat kita ingin membuka pintu dan hanya ingin membuka setengah, kita bisa melakukan stop. Salah satu syarat kondisi stop adalah limit switch sensor atas dan bawah tidak boleh aktif, dan motor syaratnya yaitu limit switch atas dan bawah itu tidak aktif. Saat kondisi stop, kita bisa melanjutkan mau menutup ataupun membuka. Jika ingin membuka, tekan kembali membuka, maka itu akan terbuka dan saat mencapai kondisi maksimal dan kondisi terbuka sempurna mengenai sensor apa.